Shalom, perkenalkan nama saya Sifra Firlidiana Rumampuk, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201163, kelas A6 semester 1, Prodi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan membahas materi tentang definisi teori keperawatan dan konsep berubah dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan oleh dosen pengajar Nurse Van Rikalo Eskep MKes. Yang pertama ada definisi teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Selanjutnya, teori dalam keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Teori keperawatan memberikan panduan bagi pendidikan riset dan praktik keperawatan, atau teori keperawatan memberikan manfaat bagi masyarakat, perawat, dan institusi pelayanan kesehatan. Kita masuk dalam konsep berubah. Berubah merupakan suatu profesi di mana terjadi peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis, artinya dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menjadikan perbaikan atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut dua definisi berubah menurut Atkinson dan Broughton. Pertama, berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Yang kedua, berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Berikut jenis dan proses perubahan. Yang pertama, perubahan tidak terencana. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, didorong atau dipaksakan oleh kekuatan yang lebih besar sehingga merusak kontinuitas keadaan yang ada. Yang kedua, perubahan terencana. Perubahan yang secara sengaja diaplikasikan melalui keterampilan manajemen dan kepemimpinan dan arah perubahan. Selanjutnya, faktor pendorong terjadinya perubahan. Yang pertama, karena kebutuhan dasar manusia, dan yang kedua, karena kebutuhan dasar interpersonal. Kebutuhan dasar interpersonal mencakup yang pertama, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama, yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol, dan yang terakhir, kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Yang terakhir, ada faktor penghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, karena mengancam kepentingan pribadi, yang kedua, karena persepsi yang kurang tepat, yang ketiga, karena reaksi psikologik, dan yang terakhir, karena toleransi untuk berubah rendah. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu yang pertama ada Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Hukum, yang keempat Fakultas Teknik, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan yang terakhir Fakultas Pertanian. Bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergabung bersama kami, bisa ke alamat Jalan Walter Menginsy 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado, atau bisa lihat di akun sosial media yang ada di layar ini. Demikianlah presentasi dan informasi dari saya. Kiranya ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.